Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Aba Dzarrin jaddidis safinata fa innal bahra amiqun wa khudhiz zada kamilan fa inna safara ba'idun wa khaffidil himla fa innal aqabata ka'udun wa khlis al amala fa innan naqida basirun. Wa qala aidan man mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil muqawwim yantadiru da'watan talhaquhu min ibnihi aw akhihi aw sadiqin lahu fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakumullah. Para alimil ulama, para masyayikh, para ajengan, para tuan-tuan guru, para sepuh, para bini sepuh yang sama-sama kita hormati, cintai dan muliakan. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati keluarga besar dari Al-Maghfurlah, Ayahanda Haji Rasim bin Sarain, yang sama-sama kita hormati, cintai dan muliakan guru kita Al-Ustaz Taufik Hidayat, Al-Ustaz Suhandi, Ketua Porsudi Al-Ustaz Toha, Ketua DKM Masjid Al-Mu'minun Haji Sofyan, juga Al-Ustaz Amil Sasta, serta para tamu undangan yang lainnya, para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh yang sekiranya nggak kesebut namanya satu persatu, hapunten nyuhun sewu, saya minta maaf. Pak, nggak ada mubalik yang minta maaf panjangnya mengalahi hukum tajwid matarif subur. Karena jujur, kenapa maaf serada panjang? Ini kertas walaupun selembar tapi isinya full. Udah gitu tulisannya halus-halus banget. Jadi bukannya saya nggak ngucap nyebutin semuanya, saya lihat waktu udah 9:30 kurang 5 menit. Kalau saya bacain semua, ntar yang dengerin yang komentar di hati, Ustadz kebayoran lama minum teh hangat, lu nyebutin nama aja lama banget.
Tapi kira-kira dengan saya ucap maaf kayak barusan panjang begitu, kira-kira ini mohon maaf, dimaafin apa enggak ini? Kira-kira para sepuh, para guru yang enggak kesebut namanya satu persatu, benar dimaafin ini? Alhamdulillah. Tuh depan saya kopiah merah tak berkacamata. Jangan pernah ada marah di antara kita. Cocok? Kopiah merah guys. Cocok? Cocok? Cok gali cok galaga cok. Cocok. Kurang semangat ngomong cocoknya, padahal salah udah habis itu. Cocok? Cocok? Cok gali cok galaga cok. Jadi imbang, kue di piring habis semangat ucapnya, nggak sepiring udah habis ucap cocok meselemot aja. Alhamdulillah. Emang disini bukan buat dipajak. Mungkin panitia tadi baru sekedar narok, lupa nawarin biar saya wakilin. Pertama, ajaran Islam nggak ada yang malam ngajarin puasa, nggak ada. Jadi yang nggak puasa emang nggak boleh puasa malam-malam, silakan, jangan malu-malu. Roma irama orangnya ramah, Anissa Bahar naik sepeda sambil denger saya ceramah, mangga di dahar yang ada. Anjay. Ya, kalau saya emang dari ceramah emang baru air doang. Bukan nggak ada kan ceramah, nggak mungkin sambil makan, betul apa enggak? Tapi insya Allah para saya pamitan, tuan rumah punya pengertian. Mobil parkir emang di depan rumahnya, ilok ini ngomong nggak kedengeran begitu ya. Tadi saya ditawarin, Ustaz kelar ceramah makan, saya bilang minta maaf banget karena besok sebelum subuh sudah siap-siap lagi. Nih ngomong begini biar punya pengertian gitu loh. Ya kali udah denger gini, ntar pulang emang jauh ke Bogor, ya ayam pitik dimakan tikus, ada plastik boleh dibungkus. Kalau nggak paham juga, itu tikus pada beranak boleh dibungkus buat anak. Dan kira-kira saya ngomong ini tuan rumah dengar apa enggak dia? Alhamdulillah, maafin ya, jangan dipikirin, yang penting diusahain. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum jauh kita ngaji kepada para guru-guru kita tercinta, para orang-orang tua kita, wabil khusus keluarga besar dari Al-Maghfurlah Ayahanda Haji Rasim, ya Allah mudah-mudahan kita doakan untuk mereka, untuk orang tua kita, untuk sesepuh kita, untuk para guru-guru kita, baik yang kesebut barusan, lebih-lebih yang gak kesebut namanya, semoga selalu buat mereka Allah pelihara kesehatannya, keafiatannya, keselamatannya, keberkahan serta keridhaan Allah selalu berikan dalam kehidupannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sepat gabus lelek lohan, cepet bagus nggak bertele-tele, jamaah udah nggak tahan. Iya kan kelihatan dari yang duduk tuh, apalagi yang pada nyender. Emang dari abis isya sekarang udah setengah 10 kan, berarti udah sejam lewat. Oh yang nyender di belakang udah berapa kali ganti kaki. Ya maksudnya dari duduk sila sampai jadi belocor. Gitu. Iya silakan, saya nggak mau, cuma ngasih tahu. Emang tempat yang namanya pengajian kan kalau begini, yang paling laku di mana-mana dua Pak. Kalau nggak tiang, senderan. Saya juga punya senderan, makanya saya nggak senderan. Kenapa? Sadar diri. Emang tadi berangkat dari sebelum subuh, ini hari gini. Apalagi tadi di SCTV habis seharian, karena 6 episode, lanjut ke Condet, lanjut kemari. Ini sengaja bukan dikasih ngomong nyender, takut ada kipas nyender. Nah, obat batuk dari Borobudur, takutnya saya ngantuk tidur begitu. Ya Rob. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, kepada para guru khususnya, saya minta maaf sebelumnya, bukan maksud menggurui pada malam hari ini. Kita sama-sama ngaji. Kalau meminjam bahasa orang bijak, mata koro ahla wa mata doha ajla. Semoga sesuatu yang diulang-ulang akan tambah lebih manis. Sesuatu yang sudah jelas lebih diperjelas lagi, maka tambah paham dan mantaplah terhadap sesuatu yang kita sudah pahami. Tadi yang saya bacakan di muqaddimah
adalah hadis Nabi yang dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam salah satu karya kitab beliau yang bernama Nasoihul Ibad, tepatnya pada makalah yang berisi 4 dan di hadis ditempatkan oleh beliau di urutan hadis pertama. Jelas nggak saya ngomong? Nah, ya, biar jelas referensinya. Jadi ntar yang di rumah punya kitabnya tinggal dibuka lagi. Yang namanya Syekh Nawawi Al-Bantani ini harus bangga orang Sepatan, harus bangga orang Tangerang. Apa sebab? Pertama, begitu saya jalan-jalan masuk wilayah kota Mesir yang ibu kotanya Kairo. Ingat, Kairo bukan Kreo. Nah, kalau di Ciledug, di sana ada Universitas Islam tertua Al-Azhar Al-Qahira. Begitu masuk ke perpustakaannya, ini tolong yang merasa orang kulon jangan belaga budak, dengerin nih. Beneran Bapak Ibu, kenapa? Begitu saya bukan orang kulon, tapi kebanggaan saya sama ulama kita, rasa mahabbah saya, insya Allah hampir tiap hari nggak pernah saya nggak sebut untuk dalam tawasul saya. Begitu masuk universitas yang tertua sedunia yang ada di Al-Azhar Al-Qahira, begitu masuk ke perpustakaannya banyak referensi kitab-kitab yang dipakai oleh anak-anak mahasiswa yang pada belajar di sana. Cuman saya kaget Bapak Ibu, di pojokan ada 2 kitab tuh. Bukan masalah kitabnya, ada di rumah saya juga punya. Begitu saya baca mu'alifnya, begitu saya baca nama musannifnya, apa? Syekh Nawawi Al-Bantani. Pak, keliling-keliling Mesir nggak ada kampung di sana Al-Bantani, nggak ada. Nggak ada bahasa di sana kampung Al-Jawi, nggak ada. Yang punya begitu cuma orang Indonesia. Betul apa enggak? Kenapa ini saya ceritakan? Pertama, saya ini ibaratnya permisi karena yang saya mau ambil dari referensi kitab beliau. Yang kedua, biar kita di sini nih yang belum kenal biar makin mahabbah sama ulama-ulama kita. Kenapa Bapak Ibu rahimakumullah? Ternyata asli dari Kulon tapi ampe Genari. Referensi kitab-kitabnya di Mesir, di Saudi Arabia masih terus dipakai sampai Genari. Kira-kira kita yang orang Indonesianya, apalagi memang dari wilayah Kulon, bangga apa enggak? Bangga. Mohon maaf, bahagia apa enggak? Bahagia. Nah, malam ini saya pinjam dari ungkapan beliau. Beliau semasa hidupnya mendapatkan julukan bukan dari orang Tangerang, tapi dari Jazirah Arabia. Julukannya Sayyidul Ulama Hijaz. Apa artinya? Panglima para guru di Jazirah Arabia. Jadi bisa bayangkan, asli Indonesia dari Kulon, tapi di negeri orang menjadi panglimanya para ulama. Yang kedua, biar makin mahabbah, salah satu tokoh ulama Indonesia yang semasa hidupnya pernah menjadi imam di Masjidil Haram. Yang ketiga, Allah berikan kejeniusannya. Kenapa? Karena Allah izinkan beliau mampu mengarang sampai 115 kitab. Pak, jujur, saya tadi di SCTV syuting 6 episode nggak sama sekali ngebahas di TV begini. Kenapa? Kelamaan. Di TV mah saya sambil diri yang ringkas-ringkas saja dengan gamis sopan, sederhana ucapnya. Kalau kata Nasrani tipis-tipis, apa? Raih hidup berkah bersama luang kue kopi. Iya, kalau malam ini namanya kita ngaji, boleh kan? Rada panjangan boleh kan? Boleh. Tuh beliau yang saya mau pinjam referensinya, biar makin cinta lagi. Siapa beliau? Bisa sebutin namanya. Yang bisa ngulangin, tolong maju ke depan, hadiah minimal dari saya. Pertama 200.000 minimal. Beneran? Dan saya di TV belum pernah ngebahas gini. Siapa beliau? Saya sebutin namanya. Syekh Nawawi Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali bin Jamal bin Jantan bin Masbukir bin Maskun bin Masnun bin Maswi bin Pangeran Tajul Aras bin siapa? Sultan Maulana Hasan bin Banten bin Sunan Gunung Jati Cirebon
bin Said Umaduddin Abdullah bin Said Ali Nuruddin atau Nur Alam bin Said Syekh Jumadil Kubra bin Said Ahmad Jalaluddin bin Said Abdullah Azumat Khan bin Abdul Malik Azumat Khan bin Alwi Amir Faqih bin Muhammad Sohib Mirban bin Said Ali Khalid Asam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Muhajir bin Isarudi bin Muhammad Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainabidin bin Husain bin Sayyidina Ali punya istri Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra binti baginda Rasulullah. Ada yang bisa ngulangnya? Tuh. Ayo 300.000 dah, nggak 200. Masya Allah. Lancar nggak barusan saya nyebutin? Jadi malu kalau orang Tangerangnya malah nggak tahu pisang. Saya asli Betawi, bukan Tangerang, tapi kecintaan sama ulama kita, apalagi Indonesia. Makom beliau bukan di Sepatan. Di mana? Di Maklah. Maklah ada di Mekah, bukan di Sepatan. Di Maklah, sana di Mekah. Berdekatan dengan makom Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Berarti hebatnya ulama kita. Hebat. Jadi harus bangga nih orang Kulon. Ya, saya sampai genari luar biasa di rumah tuh. Kitab-kitab beliau saya kumpulin. Ya Allah. Kenapa? Mahabbah. Dan walaupun saya nggak ke masa hidupnya, tapi karena cinta sama ulama, kan kata Quran, bukan kata Nabi lagi. Apa kata Quran? Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Itu Quran yang ngomong. Di surat apa? Surat Ali Imran ayat 169. Percaya nggak sama Quran? Quran udah pasti sifatnya. Kalau Mama Gufron belum tahu. Mama Gufron. Kalau Quran udah pasti, itu apa enggak? Quran yang ngomong. Hai Taufikur Rahman, hai para jamaah yang hadir malam hari ini, jangan sekali-kali Anda mengatakan mereka para aulia Allah, mereka mati, mereka tetap hidup di hadapan Allah dan Allah anugerahkan rezeki kepadanya. Udah meninggal masih dianugerahkan rezeki. Di saat mereka dapat rezeki pasti dibagi lagi. Apa siapa? Apa yang demen nyebutinnya? Siapa yang demen nyebutinnya? Yang demen tawasulan. Tuh yang pada anti tawasulan, besok meninggal pulang ke alam barzakh bingung dia tentang sahak manete can nyahok sepeda. Nah, hadirin rahimakumullah, baru bab nyebutin silsilah Imam Nawawi. Nggak berasa udah 15 menit. Saya cuma dikasih tahu. Gitu. Terusin jangan nih. Terus deh. Baru mau mulai ini. Ya, apa isinya? Beliau kutip bahasa Kanjeng Nabi yang malam ini nih hadis saya jadikan rujukan untuk referensi di acara haul kita tercinta. Benar masih kuat nih? Wah. Boleh lanjut? Ini baru mulai nih. Ya jangan jam 12 dulu. Kalau sampai jam 12 takutnya bapak ibu puas saya makin lemas. Ya. Jadi tuan rumah di belakang biar denger ya. Ntar saya kelar doa langsung pamitan. Iya takut lupa. Masih nggak paham juga? Ya udah, biar ayam pitik dimakan tikus ada plastik yang dibungkus. Itu ayam pitik dimakan tikus dibawa keloteng ada plastik dibungkus biar ntar tinggal nenteng. Urusan Pak Dono nggak kelar-kelar itu selingan itu selingan. Iya, baik saya terusin lagi ya. Pesannya apa kata Rasulullah? Nah, ini buat kita semua. Saya minta maaf sebelumnya, bukan menggurui kita sama-sama ngaji nih. Apa kata Kanjeng Rasulullah? Ya Aba Dzarrin, jaddidi safinata fa innal bahra amiyakun. Wahai Abu Dzar Al-Ghifari, perbaharui selalu kapal kamu, karena lautan yang kau mau lalui amiyakun adalah sangat amat dalam. Yang kedua pesan Nabi sama Abu Dzar yang malam ini saya bacain yang dikutip oleh Syekh Nawawi. Lantas kata Nabi,
Apa? Wa khuzizada kamilan, ambil oleh kamu akan perbekalan yang sempurna. Apa sebab? Fa inna safaro, karena perjalanan yang kau mau tempuh ba'idun, adalah sangat jauh. Yang ketiga pesan Nabi yang malam ini saya sampaikan, apalagi wa khaffifil himlah fa innal aqobata kaudun, ringankan beban bawaan kamu karena di perjalanan banyak rintangannya. Dan yang keempat, wakhlis al amala, luruskan niat kamu dalam hati kamu dalam berbuat kebaikan di dunia. Fa innan naqida basirun, karena Gusti Allah yang maha memantau sangat amat mengetahui. Jangankan lisan kamu keretekan niat di dalam hati kamu, Allah maha tahu. 4 macam itu. Hadirin hadirat rahimakumullah, ambil bekal yang sempurna karena perjalanan jauh. Karena jujur Bapak Ibu, ini buat yang meninggal, yang dihaulin, kita pun juga bakalan nyusul. Sehingga semua pada hafal, orang kaya mati, orang miskin raja-raja, rakyat biasa, ketua DKM, wakilnya, RW-nya, ibu-ibunya, bocah-bocahnya, bapak-bapaknya, penceramanya mati. Gak marah, saya bakalan mati, tinggal nunggu giliran doang. Cuman yang mesti kita persiapkan sebelum nanti kita bahas bagaimana yang dihauli ini buat kita. Nabi pesenin, ambil bekal yang sempurna, perjalanan kamu sangat jauh. Saya bacain ayatnya Bapak, surat kedua juz ketiga ayat 259. Yang di handphone ada aplikasi Qurannya, mangga dibuka. Bukan karangan saya ulang, surat kedua Al-Baqarah juz ketiga jurusan Tilkar Rusul, sudah ayat 259. Ayat berapa tuh? 259. Ayat berapa? Ini mohon maaf jamaah sini kalau boleh saya tanya, hafalnya 30 juz apa juz 30? Hah? Juz 30 semuanya depan doang atau bagian akhir aja? Karena jujur Bapak, yang namanya ngapal Quran gak segampang kayak ngapal nyanyian. Kalau nyanyian mau udah dapet aja, dicontoh biar makin gak ngantuk. Boleh tolong terusin, boleh? Yang pertama tolong terusin, ini selingan ya, namanya udah malam ya, rokok udah 2 batang habis belum kelar ceramah kan gitu. Yang di pojokan dari sambil megangin dengkul kayak Ustaz. Kenapa? Obat batuk Dewi rawa bugel, mata gua ngantuk, pantat rada pegel. Iya, di sono air udah tinggal gelasnya doang, mau ngambil lagi minta sama tuan rumah rada malu. Piring udah bersih banget karena bakoharonya tamat. Ucap bagi hati Ustaz, kenapa? Mohon malam dari panjang, lu makin malam jangan panjang-panjang. Tolong bantu terusin, apa terusan itu? Contoh yang gampang nih, apa tulisannya? Bukan lautan Tapi kan susu. ada. Coba yang nomor 2, apa terusannya? Cikini. Coba rada berbau dangdut, darah muda. Apa? Saya penasaran, coba yang berikutnya. Bila ingin melihat ikan. 4 lagu, walaupun gak pakai janjian, hafal KB. Sekarang kita pindah soal nomor 5, boleh? Boleh? Terusin lagi biar kenceng dan lancar kayak barusan. Apa terusannya? Nih saya bacain soal nomor 5. Wa qalu a'idha dhananna fil ardi a'inna lafi khalqin jadid bal hum biliqa'i rabbihim kafirun. Allah. Karena lagu hafal kabeh, karena Quran kompak Allah. Nah, survei membuktikan
Hesek kene mana? Ngaji apa nyanyi? Nyanyi. Hesek kene mana? Ngaji apa nyanyi? Ngaji. Makanya ente yang bocah-bocahnya tahu dengerin di orang tuanya. Boleh semantun dulu boleh? Boleh. Dari Kranji langsung ke Pelumpang. Cakapnya mana? Iya, bikin pantun tuh gak gampang. MC nya tadi saya bilang dengerin bikin pantun, tapi bagus. Walaupun cuma singkat masih maksa pakai pantun. Lah iya, begitu. Lah bagus. Ada kayu jadi arang. Yuk kita dengerin sekarang. Masih bagus. Ya Allah, ini ada panjang ada pantun dari Kranji langsung ke Pelumpang. Melihat Banjar ada markisah. Urusan ngaji bukan urusan gampang. Kalau kita nggak belajar, nggak bakalan bisa. Cocok, cocok, gali cocok, nalaga cocok. Cocok. Kita terusin lagi Al-Baqarah ayat 259. Surat apa? Lupa lu. Perihal perjalanan jauh mana? Saya bacain biar lebih jelas ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء hebat. Ujungnya apal kabeh. Giliran kodir coba dari awal seperti itu gitu. Masih bagus sudah apa? Bagian akhir itunya apa? Bagian akhir emang di mana-mana ala kulli syai'in. Ya Allah, resep saya kalau ngaji udah ketawa begini. Kenapa resep? Oh, udah ketawa begini Pak, satu obat awet muda. Yang kedua, aku utang lupa. Makanya lu biar hadir sering di majelis taklim, beneran Pak. Lupain utang. Ya Allah, benar Pak. Saya kalau ngikutin manusiawinya mungkin udah tepar. Beneran. Dari 17-an yang ditanya dah acaranya, langsung tuh kemarin malam di Cibubur. Ada jamaah sekarang lebih sekitar 5.000-an itu, ya langsung lanjut lagi besoknya masih keliling Cianjur. Masya Allah, tadi pagi udah mimpin tadi suling, langsung jam 9 sudah syuting di CTP, kelar tadi asar, lanjut ke Condet, lanjut ke Mari. Ini udah hampir setengah jam lewat, kelihatan nggak ngantuknya? Enggak. Kelihatan nggak koyonya? Enggak. Masih menyindir begini Pak. Iya, Bapak Ibu rahimakumullah. Kenapa? Tuh enaknya ngaji. Quran udah saya bacain, apa sih artinya? Ya Rob, kita lihat perjalanan panjang dan jauh. Aukalladhi, atau seperti perumpamaan orang yang marro, dia melewati, wahiyya khawiyatun ala urusiha, yang dia lewati sebuah perkampungan yang sudah hancur berantakan. Yang lewat ini kalau kita ngaji dalam kitab tafsir, contoh yang terkecil Jalalain atau Hasyatus Sawi disebutkan oleh mu'alim, disebutkan oleh mufassir, yang lewat seorang nabi namanya Nabi Uzair. Nabi siapa? Uzair. Begitu dia lewat perkampungan yang sudah hancur berantakan, dia berkata dalam hatinya, ya Allah, ini kampung udah berantakan, hancur ya Allah. Aku yakin manusia untuk memperbaikinya lagi sulit ya Allah. Lantas dia kiaskan, anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Ya Allah, apakah engkau mampu ya Allah
menghidupkan lagi hamba-hambamu yang dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat besok. Apakah engkau mampu ngidupin lagi? Jadi di hati Nabi Uzair ini ada rasa kurang yakin, bukan nggak percaya, kurang yakin. Cuman bedanya kita sama Nabi, kalau Nabi ada kurang yakin langsung disentil Pak sama Gusti Allah. Maka begitu dia lewati perkampungan yang hancur berantakan, lewat perbedaan tempat yang begitu dimasuki sebuah padang pohon rindang yang begitu indah, lantas dia tambatkan keledainya, diambil perbekalan makanannya. Begitu sudah makan, perut kenyang, di bawah pohon rindang, angin sepoi-sepoi, nggak berasa, ya Rob, tepar dia, tidur, pelor, nempel molor. Begitu tepar, tidur, Quran berkata, Allah matikan dia orang, Allah ambil ruhnya. Ini Quran loh yang kita lagi bahas. Berapa lama? Mi'ata amin, mi'ata amin, mi'ah amin. Berapa? Mi'ah, mi'ah 100. Amin tahun. Berarti berapa tahun? 100 tahun. 100. Yang kita bahas tadi siapa Quran nih? Halo, hadis siapa Quran? Berarti yakin nggak sama kebenaran kitab suci Al-Quran kita? Allah matikan di orang berapa lama Pak? 100 tahun. Orang kita mengenal bahasa Arab itu kan sampai pulang dari Masjid Nabawi doang sih. Begitu keluar dari Nabawi, kelihatan tuh orang-orang hitam yang jualan selendang. Khamsa riyal, khamsa riyal, khamsa riyal. Orang sepatan mau nawar tuh, nawarnya enak banget lagi, asal ngomong Arab. Tuan lah khamsa riyal, kam arba'ah rakaat. Yang jualan bingung kok jadi bawa sholat doang. Dikasih 4 riyal makin pede, makin keluar salah rakaat. Dikasih 3 riyal, subuh keluar rakaat ini. Dikasih 2 riyal, witir keluar rakaat. Emang bahasa itu dipelajari Pak. Orang Betawi baru tinggal di Saudi Pak, jadi sopir, belum belajar bahasa Arab, hari ketiga dipecat. Karena hari kedua nyetirin majikannya masuk padang pasir tuh, begitu luas, di tengah tuh ada batu gede banget. Ini orang Betawi asli, belum belajar bahasa Arab, lantas tuannya ngomong hajar. Ya hajar kau. Kata tuannya, lah hajar bahasa Betawi apa tuh? Hajar. Kata sopir, hajar ini, hajar, lagi hajar. Hari ketiga mobil ringsek, tuan masuk rumah sakit, dipecat dia. Ini bahasa perlu. Lain lagi urusannya. Majikan orang Betawi, yang kerja kali semur orang Sunda, kerja dari jam 7:30 pagi lah sampai 10:30, sampai jam 11 lah. Tuannya orang Betawi emang perhatian, mau ngasih tahu supaya naik, ajak makan. Apa kata Betawi? Ngomong, Kang makan, Kang makan. Di atas kedengeran dengar apa? Taraje. Betawi ngambil kesimpulan, oh katanya entar aja. Ya udah dia masuk lagi, habis dor dilihatin ke bawah, udah pada pinjam di botol. Oh bahasa, lantar aja orang Betawi, entar aja. Orang Sunda, tangga. Ya Roh, selingan. Terus lagi ya. Terus. Jadi Allah wafatkan Nabi Uzair berapa lama? 100 tahun. Fa'amatahullahu mi'ata amin. Setelah 100 tahun, summa ba'athah, dibalikin lagi ruhnya. Udah 100 tahun meninggal, dibalikin lagi ruhnya, hidup lagi. Begitu hidup ditanya sama Gusti Allah, qala kam labista, berapa lamakah anda di sini? Tuh di Quran begitu tuh, benar apa enggak tuh? Yang di handphone ada aplikasi Quran, silahkan dibuka. Kalau sekiranya saya kurang tepat, jangan ragu-ragu. Saya juga manusia biasa, tepat khilaf dan salah. Saya terima kalau memang kurang tepat. Ya, makanya saya suruh buka kan yang di handphone ada aplikasi. Buka silahkan. Ini kita lagi ngaji sama-sama. Alhasil begitu
dibangkitkan lagi, udah hidup, ditanya, kan labista, berapa lama anda di sini? Lagi jawab dengan sejujurnya tuh. Qala labistu yauman aw ba'da yaum. Ya Allah, saya rasa-rasanya baru sehari. Enggak, rasa-rasanya baru setengah hari. Pak, begitu nggak dikurangin? Jawabannya berapa lama? Setengah hari. Padahal aslinya berapa lama? 100 tahun. 100 tahun. Nih bahagianya Al-Maghfur lah yang hari ini diaulin untuk tahunannya. Dan Syekh Husnuzon sama zuriyahnya bukannya tahunan, setiap habis sholat 5 waktu selalu didoain. Kenapa? Karena yang namanya pemahaman akidah ahli sunnah wal jamaah yang tadi kok udah 100 tahun rasanya baru setengah hari. Itulah gambaran yang kata Nabi, di mana yang meninggal hampir nunggu nanti dibangkitkan, kita nggak tahu sampai kapan, karena meninggalkan di dunia anak-anak, cucu, mantu, zuriya yang soleh dan soleha yang selalu mendoakan dan ditempatkan seperti tadi doa yang kita aminkan, Allahumma ja'al qabrahu raudhah min riyadil jinan. Allah jadikan makomnya, belum surga belum, karena belum kiamat, Allah jadikan makomnya taman daripada taman-taman surganya Allah. Paham gak nih? Jelas ya nih? Nah, jadi yang udah 100 tahun ternyata baru dibangkitkan, jawabannya baru setengah hari. Nggak percaya dia. Nggak percaya baru setengah hari, dibuktiin. Kalau inti nggak percaya, fandur ila to'abika wasyarobika lam yatasannah. Tuh, inti kan bawa perbekalan makanan minuman. Kan kata itu terus setengah hari, coba lihat dah mana perbekalan makanan minuman itu udah 100 tahun udah nggak ada semangat, masih kurang ini juga. Wandur ila himarika, itu kan bawa kendaraan ke sini tadi, bawa himar, keledai, karena 100 tahun, coba mana keledai itu udah nggak ada, habis. Nah kalau yang kurang yakin, wandur ilal idomi. Sekarang inti perhatikan tuh serpihan-serpihan tulang yang udah di tanah. Wandur ilal idomi kaifa nungsiduha summa naksuha lahma. Inti lihat harapan inti. Kalau tadi inti kurang yakin kalau Allah bisa ngiripin lagi dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, sangat diperhatikan. Keledai itu jadi tanah, serpihan-serpihan tulangnya berkumpul lagi jadi satu, dibungkus lagi dengan daging, hidup lagi. Falamma tabayyana lahu, maka tak kalah dantah, tak kalah jelas. Kola, berkatalah dia orang, lihat tuh di situ pakai isim tabdil, aklamu, aku udah super yakin dari Allah, bukan yakin, yang paling yakin dari Allah, annallaha ala kulli syai'in. Nah, jelas nggak tuh ayatnya? Paham nggak tuh? Dari ayat inilah makanya ulama mengambil kesimpulan perjalanan panjang dan jauh. Apa sebab? Karena 24 jam di alam barzah, 1000 tahun di sepatan. Lampu udah mati, udah ngasih kode. Halo, jam 10 udah. Wah, Terus aja. Kalau bahasa kamu masih panjang ini. Gitu. Gimana? Belas udah ada gelapan tuh. Pokoknya biar pulang nggak ketahuan gitu. Ya Allah. Terusin jangan nih. Gimana? 15 menit lagi ke depan masih kuat ya? Kita coba dulu ntar, kita lihat. Ternyata makanya pikirin buat kita 24 jam di alam barzah, 1000 tahun di Tangerang. Saya ngomong pelan-pelan biar merasa ke hati nih. 24 jam di alam barzah, 1000 tahun di sepatan. Halo? 1000 tahun 24 jamnya. Ya Allah, ada umur kita nyampe 1000 tahun. Nih kita ngomong secara matematika, kita potong dah. Kalau nggak nyampe, punten, separuh dari 1000 tahun berapa? Kalau kita kesulitan, separuh dari 24 berapa? Nah, 12 jam besok di alam barzah, kayak Al-Maghfur sedang rasain 24 jam, separuh 12 jam di alam barzah, 500 tahun di Tangerang. Ya Allah, tuh nggak nyampe umur kita 500 tahun, kita potong lagi Bapak Ibu,
separuh daripada 12 tahun. 6 jam di alam barzah, 250 tahun di sepatah. Ya Allah, belum nyampe umur kita segitu, betul apa enggak? Kita potong lagi separuh dari 6 jam berapa? 3 jam di alam barzah. Begitu kita besok tutup mata meninggalnya, dipindahkan tuh ruh ke alam barzah, maka 3 jam di alam barzah 125 tahun di sepatah. Nyampe gak kira-kira umur kita segitu? Gak nyampe. Kita potong lagi setengah dari 3 jam. 1 jam setengah di alam barzah, Allahu Akbar, 62 tahun setengah di Tangerang. Sampai umur kita segitu, jangan pendek dulu coy, menyampe. Gak ada jaminannya. Buat para orang-orang tua kita yang sudah sampai, kita doakan selalu semoga terus ke depannya mamtola umruhu wa hasuna amalu. Makin Allah panjangkan usia, makin baik budi pekerti dan perangainya. Lah buat kita termasuk yang ngomong, saya baru masuk jelita saya ini, jelang 50 baru gitu. Iya Pak, jelita. Udah masuk jelita saya, jelang 50 tahun, tapi nggak jaminan nyampe 60. Kenapa? Nggak ada garansinya. Betul apa enggak? Ya Allah, gampang banget ngambil ilmunya Pak. Pohon kelapa tuh buahnya bervariasi. Yang tua waktu ini jatuh-jatuh enggak? Yang muda waktu ini jatuh-jatuh apa enggak? Yang pentil waktu ini jatuh-jatuh apa enggak? Nah, makanya tolong jangan sombong kayak Atta Halilintar. Torik. Kenapa? Selewatan coy. Abang-abang udah menjadi YouTuber yang kaya, lihat tuh. Akhirnya dijatuhkan sama kata-katanya sendiri kalau yang ngikutin. Hadirin rahimakumullah, kenapa? Gak ada yang bisa kita mau sombongkan. Ya Allah, pinjam bahasa Quran mana? Mimma mahin, dari air yang hina. Gak paham air hina, bahasa Nabi nutfah. Gak paham nutfah, air mani. Gak paham air mani, sperma. Air kotor. Saya, bapak, ibu, anak-anak asli dari situ tuh kotor, jijik, dibawa ke pasar nggak ada yang membeli. Belum enggak? Tapi dari situ asal kita apa yang kita mau sombongkan. Nah makanya kata Nabi di hadis yang saya jadikan referensi yang dikutip oleh Syekh Nawawi malam ini, tuh ambil bekal yang sempurna. Apa sebab? Perjalanan kamu jauh. Keluarga, ya kata Nabi disebutin dalam hadis yang lain, ya bawalah jenazah salasa, yang nemenin cuma 3 emang, cuman kan yang 2 pulang. Ahlikum, keluarga masih gagah. Laki ditanya, bang sayang sama Neng bang. Ya Allah Neng, beribu-ribu burung gelatik, hanya satu yang terbang melayang. Beribu-ribu di sepatan gadis cantik, cuma lu yang paling gue sayang. Lagi ini meninggal dunia, masih hari-harinya tuh, masih juga lah, mata kanan nangis, mata kiri udah ngelirik lagi. Ada di sini laki yang begitu ada? Ada, banyak. Tuh. Lah bu, emang ada di Tangerang, saking sayang sama bini, mau nemenin ke lubang landak ada? Ada. Jadi bener kata Nabi, keluarga pulang, lah perempuan juga begitu, sama Pak. Ditanya masih muda, masih gagah, Neng saya sama abang. Ya Allah bang, kalau begitu abang sama saya insya Allah. Kenapa? Naik kereta turun di Tegal, makan roti di belah 2. Kalau cinta, jangan ditinggal, sedang semati kita berdua. Laki meninggal dunia, kelar dipendem, kelar sudah 4 bulan 10 hari, datang tuh durian sawit, duda keren, banyak duit. Lah boleh, udah kelar masa indah kok. Betul apa enggak? Kira-kira nikahnya apa enggak? Nikahnya apa enggak? Tadi ya, yang datang bawa mobil terbaru tahun 2025. Sigra. Kalau dia belum datang dia udah punya mobilnya. Bahkan durian sawit, udah keren banyak duit. Lah ganteng ada, duit iya, langsung titip. Ditanya ada apa Pak? Ngomong langsung sama bapaknya, orang tuanya, aku mau naik onta tapi harus sampai ke Mekah. Aku berani bicara cinta dan aku siap buat menikah. Ya Allah.
masa iya kok. Tuh, jelas saya ngomong nih. Jadi keluarga pulang, harta ya Rob, harta. Jangankan yang namanya mobil ada pada mengkilat, rumah berderet pada bertingkat, duit itu sampai berlipat-lipat, tanah ada di setiap tempat, dadanan bini alis sampai ngejepang. Jangankan yang begituan, yang jelas, punten, habis nguburin, keluar makan, punten, tiker pandan ketinggalan, tiker pandan. Ya Tiga pandan, berapa mahalnya tiga pandan, betul bukan? Lah udah keluar, pulang balik lagi, ketinggalan itu. Keluarga pulang, harta pulang, tinggal kita dewekan cuy. Yang setia amal ibadah kamu. Bukan maksud menggurui kita lagi sama-sama ngaji karena persiapan buat besok kita pulang ke sana, karena kata Kanjeng Nabi dikutip oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya. Apa kata Kanjeng Nabi? Al-qayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Adapun orang yang sukses, adapun orang yang cerdas, yang hidupnya punya ciri dua hal. Berapa hal Bapak Ibu? Berapa hal? Satu kata Nabi, mandana nafsahu, orang yang hidupnya selalu pandai melakukan evaluasi diri, orang yang pandai dalam hidupnya melakukan introspeksi diri, melakukan hidupnya untuk muhasabah. Ya Allah, iya emang tahun udah berganti dari 1445 sekarang 1446. Ya Allah, negara kita udah 79 tahun merdekanya. Punten, umur yang namanya tahun bertambah, tapi kan punten kalau kita pulangkan ke diri kita muhasabah, lah berarti jatah hidup kita makin kurang. Muhasabah kita lihat dari yang paling atas, mahkota kita yang dulunya mencilak hitam udah uban pada bertabur. Betul apa enggak? Mata yang dulunya ngelihat jelas sekarang ya Allah udah mulai lamur kayak kacamata baru jelas. Betul apa enggak? Yang namanya pendengaran mulai pada kabur, turun ke bawah, mulut ya Rab udah kencengan, banyakan makan bubur. Berarti cepat maupun lambat akan masuk ke dalam lubang. Nah, muhasabah. Mau apa lagi sih kita? Masih mau ego dikedepankan, ambek digedein. Ya Rab, sementara selewatan itu kata Nabi. Yang kedua, wa amina lima ba'dal maut, serta dia pandai evaluasi diri. Yang kedua, dia punya ciri dan mempersiapkan bekal sebelum datanya aja. Iya. Boleh saya terusin? Terus. Jam 10 lewat 10. Ya, kalau tinggal terima masih nggak kuat juga mah ampong ini. Cuman permasalahan kan saya mau lama mau sebentar, emang jatah apa perlu disekel itu. Iya, jadi nggak ada bisa pakai siada, enggak udah. Itu Bapak Ibu rahimakumullah tuh. Cirinya orang cerdas kata Nabi dua hal. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir ini termasuk kategori cerdas versi Rasulullah. Saya tambahin lagi buat kita semua, ternyata Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Tafsir Abdurul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur, beliau kutip lagi bahasa Kanjeng Nabi yang setia bisa keluarga pulang, harta pulang, dari segi amalia yang setia 6 amalan ibadah. Berapa macam Pak? 6. Ini saya sebutin doang. Kalau saya jelasin satu persatu jam 1 juga nggak kalah. Ya, ya Allah ya Rabbi, Pak. Tuh ada berapa ya? 6. Bawa emping dari Serang buat dimakan di hari Sabtu. Pasang kuping biar terang. Saya sebutkan satu persatu. Ya, enggak banyak, enggak sejelasin kok, enggak nyebutin doang, nyebutin. Karena jelasin atuh enggak kurang 15 menit, lah 6 enggak kelar jam 12 enggak kelar. Lah beneran Pak. Dan enaknya kalau ngaji kan begitu, ketemu aja udah teng. Ya makanya kita suruh terus belajar dan belajar. Dan enggak ada di besok nih minggu saya live di TV One, enggak mungkin lama kayak begini enggak. Iya. Beneran. Damai. Iya, besok minggu giliran jadwal saya tuh tanggal 20 Agustus kasih tahu sampai promosi. Nah, iya, kalau mau kurang puas sama ngajinya, di mana sih Bapak? Nah, tinggal klik YouTube Pusat Pantun. Udah nonton jangan lupa like, share dan subscribe. Promo. Iya kali, kalau mau lebih jelas selalu rutin tiap hari. Oke, seterusnya Nabi rahmatullah nama Chandra.
Berapa? 6. Satu amal yang setia besok nemenin kita di saat keluarga harta pulang, amal ibadah sholat 5 waktu kita. Ya Allah, jangan dianggap remeh. Tolong banget kalau bisa jangan gak berjamaah. Ya, karena di saat fadilah berjamaah ya kalau kita kupas asli gak 112 Pak. Tuh, saya sebutin aja janji saya. 1, sholat 5 waktunya. 2, yang di saat besok keluarga pulang, harta pulang, yang setia dari amal ibadah kita. Apa? Amal ibadah bacaan Quran kita. Quran. Ya, jadi jangan sampai nggak dibaca. Piring dicuci setelah makan. Ya, biar bersih itu yang namanya rumah. Yang kita suci jangan hanya sekedar dibacakan, tapi betul-betul kita amalkan. Oke, yang kedua itu. Yang ketiga, amal ibadah daripada puasa Ramadan kita. Makanya dianjurkan kalau banyak bolong-bolongnya untuk memaksimalkan ibadah puasa sunnahnya. Apakah Senin Kemisnya nambah lagi ayamul bednya. Tuh, orang puasa juga nambah puasa Nabi Daudnya 3 macam udah. Yang keempat, yang besok setia bersama kita, amalnya apa? Sedekah jariyah. Sedekah yang mana? Kalau lihat dari Jumat kotak amal lewat kesianan, nggak ada lampu merahnya, lampu hijau. Orang kampung saya di sini nggak ada yang begitu. Iya, 4. Saya janji nggak saya bahas, saya sebutin doang tuh 6-6-nya. Kelima, amal ibadah mana? Silaturahim kita. Ini malam ini tuan rumah untung banyak ini. Lah bener, asbab mereka ngadain acara haul, ternyata saudara yang dekat yang jauh datang, tetangga yang dekat jauh datang, termasuk saya dari Bogor datang. Kenapa? Secara nggak langsung ibadahnya udah pasti, silaturahim dapat. Betul apa enggak? Itu yang kelima. Yang keenam, apalagi pahala daripada bacaan sholawat sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh 6 macam yang besok betul-betul siap mendampingi kita di saat semua pada pulang di alam barzah. Itulah yang mendampingi kita. Jadi 6 macam biar betul-betul semasa hidup kita maksimalkan, bahkan optimalkan. Saya ulang, 1, sholat 5 waktunya. Tolong kalau bisa berjamaah ya Rabb, karena kita sholat khusyuk berat. Yang kedua, amal ibadah bacaan Quran kita. Yang ketiga, daripada amal puasa Ramadan kita. Yang keempat, sedekah kita. Yang kelima, silaturahim kita. Dan yang keenam, bacaan selawat sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jam 10:04. Saya ngasih tahu ya. Kira-kira nempel nggak tuh 6-6 tadi? Itu 6. Cerdas versi Nabi 2 udah 8. Para bininya di rumah nanya, hadir bang acara haul? Alhamdulillah neng, lagi lu duduk paling depan. Siapa ceramah? Namanya gue lupa, pokoknya ada pantunnya. Apa ceramahnya? Banyak. Ayatnya ada, hadisnya banyak. Ada berapa macam? Yang kehitung ada 8. Bisa sebutin? Lo jangan cerewet. Pokoknya 8 aja. Tolong Bapak Ibu panitia bikin acara gini, tuan rumah nggak gratisan, betul apa enggak? Tenda begini bayar apa enggak? Ini yang ceramah ntar pulang dipikirin ya. Nah, iya, maksudnya saya pesan begini, biar pulang dari sini ada oleh-oleh ilmiah yang bisa dibawa. Syukur-syukur semua, minimal tadi yang 6 kecil lendek, makan bakso rusuk, biar pendek, yang penting masuk. Setuju? Setuju. Biar pendek yang penting. Ya, kenapa ketawa Pak? Di Bogor ada kampung namanya Cilendek. Cilendek makan bakso rusuk, biar pendek yang penting masuk. Kalau dibalikin ntar bapak yang kecewa. Buat apaan bu panjang gak masuk-masuk? Kan capek-capek doang. Lo ngomong sampai jam 12, besok subuh kesiangan. Lah buat apa ditanya? Lo paham gak? Kau apa gue paham? Gua ngomong gak paham gak? Kita balik, biar pendek yang penting. Nah, kalau masuk kan rasanya enak. Ilmunya coy, ngeres bahaya udah malam. Tuh, 6 macam. Nah, itu buat kita. Sekarang buat yang meninggalnya. Nambah 1 hadis lagi masih buat ini. Yang di rumah punya kitabnya silahkan dibuka.
Saya di rumah ada punya 2 kitabnya, ada cetakan Surabaya, ada cetakan DKI. Ya, nah kemarin saya buka yang cetakan DKI itu di dalam kitab Fathul Mu'in, di dalam syarahnya kitab I'anatul Thalibin pada jilid yang kedua halaman 257. Ini yang saya mau bacain hadisnya buat yang meninggal nih, ya. Jadi di dalam kitab I'anatul Thalibin syarah daripada Fathul Mu'in ada hadis rada panjang yang ini saya mau bacain. Cuman permasalahannya udah jam 10 lewat nih, masih kuat kan negeri ini nih? Kuat. Ya, kalau ini nggak pakai bercanda-bercanda karena nggak pakai hadis pakai pantun enggak. Gitu. Ya, komitmen dijaga ya. Kecil lendek makan bakso rusuk biar pendek yang penting. Masuk. Ilmunya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini buat yang meninggal nih kita hauli nih. Ya buat orang-orang tua kita pada wafat. Apa kata Kanjeng Rasulullah? Inna arwahal mu'minin ta'ti fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Sungguh arwah-arwah orang yang beriman, mereka datang setiap malam ke langit dunia. Wa taqifu bi khizai buyutiha, dan berhenti di muka rumah-rumah mereka. Wa yunadi kullu wahidin minha bi sautin hazinin alfa marra. Mereka berseru kepada kita anak cucunya yang masih hidup dengan suara yang sangat mengharukan, dengan suara yang sangat menyedihkan. Apa kata Kanjeng Nabi? Alfa marra, 1000 kali seruan mereka. 1000 kali seruan mereka, Pak. Berapa kali? 1000 kali. Apa seruan mereka? Ya ahli, wahai keluargaku, wa aqaribi, wahai kerabat-kerabat terdekatku, wa waladi, wahai anakku, ya man sakanu buyutana, wahai kamu yang pada menempati tempat tinggal kami, wala bisu siyabana, yang pada memakai pakaian-pakaian kami, waqtasamu amwalana, yang sudah membagikan harta warisan peninggalan kami. Hal minkum min ahadin yazkuruna, apakah ada salah seorang di antara kamu yang masih selalu ingat kepada kami? Wa nahnu fi qurbatina, sementara kondisi kami sekarang berada pada pengasingan, fisijin tawil, barjah, penjara udah nggak bisa tembus yang sangat panjang sampai hari kiamat. Wa hisnin syadid, benteng yang kami udah nggak bisa nembus, cuma bisa ngeliat doang percis ke dalam ikan dalam akuarium, dia bisa ngeliat udah nggak bisa nembus lagi. Farhamuna, tolong apa anak cucu mantuku kalian biar pada sayang kepada kami. Yarhamkumullah, niscaya kalau kamu sayang kepada kami, Allah akan lebih sayang lagi kepada kamu. Wala tabkhalu alaina, kamu jangan pada pelit kepada kami. Annal fadlan ladzi fi aidikum, bahwasanya pangkat, jabatan, kekayaan yang kamu punya sekarang, anna fi aidina, bahwasanya dulu kami hidup pernah mengalami fase yang demikian. Ketika ada anaknya, ada mantunya, anak cucunya yang masih selalu ingat, termasuk malam ini kita kumpul diundang, ada acara haul juga nggak lupa yang setiap habis sholat 5 waktunya minimal fatihahnya, di saat ada kirimannya, kalau kurang yakin perintah Allah dikerjakan, surat ke-17 juz 15 akhir ayat 24, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani. Maka bahagianya almarhum, bahagia almarhumin almarhumat, kata Rasulullah, kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha, lebih bahagiaan mendapatkan kiriman doa dari anak cucunya, keluarganya, saudaranya, ketimbang diberikan dunia beserta isi-isinya. Jelas nggak kira-kira saya baca itu hadis? Yakin nggak kira-kira ini dengan tawasulan? Yakin nggak dengan doa arwah kita? Yakin. Nah, tuh
Quran jelas surat Al-Isra ayat 24 saya bacain tadi. Hadis barusan segitu panjangnya. Kalau masih kurang yakin juga, jangan kalah sama pendapat Gus Dur. Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang dulu presiden kita udah wafat, Allah yarham. Ditanya Gus Dur, Gus, ngirimin Fatihah kepada yang meninggal sampai apa enggak? Ditanya Gus Dur, ngirimin Fatihah. Ini yang tapi rada-rada ragu, dengerin pendapat Gus Dur nih. Ngirimin apa? Fatihah buat yang meninggal. Gus Dur ditanya, gimana pendapat kamu Gus, nyampe apa enggak? Gus Dur bertanya, sampian baca Fatihah? Iya. Ngirimin yang meninggal? Iya. Fatihah yang sampian baca, habis sampian baca balik lagi apa enggak? Enggak Gus, kalau enggak balik berarti sampai. Gitu aja repot. Bahasa Gus Dur. Bapak ngirim barang ke alamat rumah saya, alamat jelas, pas di JNI, di Tiki, udah bayar ongkos kirimnya. Tuh barang nggak pergi ke Tangerang, berarti kemana dia? Ya sampai gitu aja. Masih kurang yakin juga. Saya pinjam ilmu orang Cikarang Bekasi. Di pengalaman safari dakwah, kelar acara haul, ada seorang nenek-nenek curhat sama saya. Yang curhat nenek-nenek. Yai, iya. Tadi ngejelasin doa buat yang meninggal, segitu terperincinya, segitu jelasnya. Kira-kira buat saya, kenapanya saya buta huruf Al-Quran, saya doa nggak bisa kayak kiai begitu. Terus kira-kira doa saya pakai bahasa Cikarang nyampe apa enggak? Nanya begitu Pak, orang Bekasi Cikarang di buta huruf, jadi nggak bisa pakai bahasa Arab. Nanya doanya pakai bahasa mana? Cikarang nyampe apa enggak? Saya bilang begini, saya nggak mau jatuhin sebenarnya. Allah itu kan bukan punya orang Arab doang. Allah juga punya orang Cikarang. Betul apa kata? Betul. Kalau boleh tahunya doanya pakai bahasa Cikarang bagaimana sih? Saya kepo dikit nih. Ambil nangis tuh, dicontoh di depan saya, dia nangis Pak. Doanya seru. Nggak ada di kitab yang mana pun, nggak ada. Nah orang soal dia angkat tangan dia doa, ya Allah, ampuni dosanya gua ngapa? Saya dalam hati ngucap di doa, kalau gue terusin seru nih. Cuman kan kalau saya ketawa dia tak kesinggung lagi, nangis di ketawa. Coba bahasa begitu kita jawab, ya Allah, ampun dosanya gua ngapa? Kita jawab, deh, mengapa? Saya nyontohin begini buat orang sepatan Tangerang yang nggak bisa pakai bahasa Arab aja segitu yakinnya, apalagi kita yang diajarin sama orang tua. Bisa Allahumma gfirlahu, bisa Allah magfirlaha, bisa Allah magfirlahun, bisa Allah magfirlahunna. Apalagi kita yang ngerti bahasa Arab, yang bisa doanya harus betul-betul ya Allah, nggak berasa udah mau 10:30. Ya Bapak Ibu rahimakumullah, kalau saya ngomong rada kasar saya minta maaf ya, emang saya makhluk kasar. Sebab kalau saya makhluk halus saya nggak kelihatan. Iya, ya bukannya nggak mau panjang lebar lagi, ya mudah-mudahan kebanyakan juga takut buber. Iya, ya bagi tadi 6 hal buat kita yang termasuk bekal besok nemenin kita di saat keluarga harta pulang. 2 hal versi Rasulullah, cerdas versi Nabi kita Muhammad. Dan tadi yang meninggal tuh betapa bahagianya ketika ada anak cucu mantu zuriat yang selalu mau mendoakannya. Dalilnya mana? Satu tadi khusus orang tua, surat Al-Isra ayat ke-24 itu fi'il amr coy. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani. Tangkis lagi Pak Abu Wahabi. Itu kan buat orang tua mana yang buat keluarga. Coy ngaji lagi lu, jangan mana buka lagi itu surat Al-Hasr ayat ke-10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur. Jelasnya kira-kira kita ngaji malam ini. Jelas. Apa enggak? Alhamdulillah. Haturkan makasih perhatiannya, maafin akan segala kekurangannya.
Ya Allah, bagaimana cara membelah kalau bukan dengan belati? Kalau ada kata-kata yang salah, mohon jangan disimpan di dalam hati. Ikan belanak, ikan tongkol, kurang enak jangan pada dongkol. Ikan belanak, ikan bandeng, kurang enak jangan pada gerendeng. Ikan belanak, ikan kakap, ikan patin adalah nama-nama ikan. Ya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.